Welcome to Nakava. So, kali ini kita akan ngebahas tentang Harris Corner Detection. Pernah nggak sih kalian penasaran nih bagaimana komputer bisa mengenali sudut-sudut nih di dalam gambar? Rahasianya adalah si Harris Corner Detection ini. Dia adalah algoritma yang jadi dasar banyak aplikasi computer vision. Dan untuk di video kali ini, aku akan ngebahas apa itu Harris Corner Detection ya, definisinya dan analoginya kayak gimana. Dan kita juga akan nanti ngebahas matematikanya nih. Langsung aja coba kita bahas nih ya. Di sini tadi di awal aku mention bahwa si Harris Corner Detection ini adalah untuk mendeteksi sudut ya. Coba aku tulis dulu definisi singkatnya nih dari Harris Corner Detection. Tujuannya adalah untuk mendeteksi sudut. Dan itu adalah definisi singkatnya ya dari Harris Corner Detection. Dan lalu, bagaimana analoginya atau cara kerjanya nih dari si Harris Corner Detection? Coba kalian bayangin, kalian punya gambar dan di dalam gambar itu ada gambar sudut meja nih. Kamu kayak foto meja gitu ya. Nah, si Harris Corner Detection ini, dia ibarat detektor nih. Dia bisa menemukan titik pertemuan dua sisi di meja itu. Karena kan definisi dari sudut itu adalah pertemuan dua sisi, ya kan? Nah, si Harris Corner Detection ini bisa mendeteksi si sudut ini. Coba aku gambarkan di sini. Misalkan kita punya sebuah gambar, gambarnya adalah kotak aja ya, biar simple. Dan lalu di gambar ini kita punya sebuah meja. Aku gambar kayak gini ya, ini adalah meja gitu ya, contoh aja. Ini adalah meja. Dan aku akan menggambar kotak merah seperti ini. Dan ini adalah si detektornya dari Harris Corner Detection. Dan coba aku gerakan ya, si kotak merah ini. Let's say aku pengen analisa di bagian sini. Nah, si Harris Corner Detection, dia tidak menemukan sudut. Dan lalu, dengan kotak ini, aku bisa geserin si detektornya ke bagian sini. Dan sekarang, kita juga belum menemukan, ya kan? Yang kita temuin adalah tepian. Ini garis ini adalah tepian. Maka di sini, coba aku geserin lagi ke atas ya, ke seperti ini. Dan di sini, kita bisa menemukan yang namanya adalah sudut. Di bagian sini kan adalah sudut ya. Nah, si Harris Corner Detection ini bisa menemukan bahwa ini adalah sudut. Dan kenapa kok bisa ya si Harris Corner Detection ini menemukan bahwa si titik yang di bagian sini adalah sudut? Karena di titik ini tuh unik. Perubahan intensitas warnanya itu sangat signifikan ke segala arah. Ke segala arah ya, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu ya. Beda kayak daerah yang kosong kayak gini dan tepian. Si sudut ini, dia intensitas warnanya sangat signifikan nih ke segala arah. Perubahan intensitas warnanya. Jadi itu adalah bagaimana si Harris Corner Detection ini bisa menemukan sudut. Simpel kan analoginya? Intinya cuma gitu doang. Dan lalu bagaimana matematisnya nih? Tapi sebelum aku masuk ke matematisnya, coba aku tulis dulu tadi definisinya ya. Tentang si sudut ini. Tadi aku lupa supaya kamu juga makin ingat definisi dari sudut ya. Dia adalah perubahan intensitas warnanya itu signifikan ke semua arah. So, ini adalah definisi ya dari sudut dan langsung aja coba kita bahas matematisnya nih. Dari si Harris Corner Detection. Si Harris ini dia punya yang namanya fungsi Harris ya. Di sini coba aku tulis ada fungsi Harris. Bagaimana bentuk dari fungsi Harris ini? Kita punya yang namanya adalah E ya di sini. E, ini adalah fungsi Harrisnya, kita definisikan sebagai E. Dan lalu di sini ada segitiga X dan segitiga Y. Ini adalah fungsi Harris. Yang mana dia adalah sama dengan sigma. Dan ini adalah X dan Y ya. Dan lalu di dalam sigma ini ada yang namanya sebuah filter. Aku tulis di sini W ya. Ini adalah filter. Dan si filter ini sebenarnya adalah si window-nya. Si kotak merah ini. Makanya di sini aku tulis juga W ya, biar gampang, yaitu window gitu kita sebutnya jendela. Ini adalah si kotak merah ini. Dan lalu habis ada filter ini harus kita kalikan di sini ya. Kita kalikan dengan intensitas gesernya. Tadi kan si kotak merah ini kita geser-geserin ya. Maka di sini adalah F
dan lalu X ditambah segitiga X, Y ditambah segitiga Y. Ini adalah intensitas gesernya ya. Dan dengan ini kalian juga jadi tahu nih, apa maksud dari segitiga X dan segitiga Y. Ini adalah jarak gesernya gitu ya, dari si fungsi F ini. Fungsi F ini adalah si gambar aslinya. Dan lalu, ini harus kita kurangin dengan si gambar asli. F, dan lalu X, Y. Dan semua ini harus kita pangkatin 2. Di sini coba aku tulis lagi ya, F, X, Y ini adalah intensitas asli atau gambar asli gitu ya, si F ini. Dan sekarang kita sudah mempunyai fungsi Haris nih, si E, segitiga X, dan segitiga Y. Dan lalu aku juga pengen menulis kegunaan dari si fungsi Haris ini ya. Kegunaannya adalah untuk menghitung variasi intensitas lokal saat jendela bergeser. Seperti yang tadi ya, si kotak merah ini dia bergeser. Dan lalu si intensitas lokal ini nanti dia bakal menjadi dasar identifikasi sudutnya nih. Di sini coba aku tulis ya kegunaannya. So, sekarang kita udah punya kegunaan dari fungsi Haris. Dan ini adalah sebenarnya rumusnya dari Haris Corner Detection. Kita sudah selesai sebenarnya untuk menulis si matematisnya dari Haris Corner Detection. Tapi di sini aku punya fungsi lain yang mana ini adalah bentuk yang berbeda dari fungsi Haris. Tapi intinya masih sama ya. Yang mana kita menggunakan pendekatan Taylor nih untuk si fungsi Haris. Gunanya supaya kita mempunyai rumus yang lebih simple dari rumus yang original ini. Di sini coba aku mau membagi dulu karena kita mau menulis rumus kedua di sini. Yang mana kita menggunakan pendekatan Taylor. Tapi gunanya masih sama ya dari rumus ini. Dengan pendekatan Taylor, si intensitas geser ini kita bisa pecah nih. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini ya. Coba aku tulis. Di sini adalah aku tulis lagi si intensitas gesernya ya. F X tambah segitiga X dan lalu di sini Y ditambah segitiga Y. Dan ini bisa kita pecah yaitu sama dengan si F X, Y ini kita tambahin dengan di sini ada segitiga kebalik ya. F X, Y, dan lalu ini adalah transpos dikali dengan segitiga X dan segitiga Y. Yang mana si bentuk segitiga kebalik ini dan ada F-nya itu kita transpos ya. Dia adalah si gradiennya. Nah, jadi ini adalah kalau si intensitas gesernya itu kita pecah. Dan lalu tinggal kita substitusi aja si bentuk ini ke rumus yang awal ya, si fungsi Haris ini. Di sini coba aku tulis substitusi ya. Substitusi. Kita substitusi ke E ini ya, ke E segitiga X dan segitiga Y. Yang mana dia akan menjadi di sini ada E X, Y ya di sini dan akan sama dengan ini kita tulis sigma X, Y dan si bentuk ini, si W ini bisa kita tulis menjadi XY elemen dari W. Ini sama aja. Dan lalu di sini tinggal kita substitusi si bentuk ini ya. Si bentuk ini. Maka di sini akan menjadi F X, Y ditambah si gradiennya ya. Dan lalu ini dikali dengan si segitiga X dan segitiga Y. Lalu kita dikurangin sama F X, Y. Dan di sini ada bisa kita coret ya kan? Di sini bisa kita coret saling menghilangkan ya si F ini. Dan maka di sini kita akan mempunyai, aku taruh di sini ya, di kanan sini, E dan lalu di sini adalah XY-nya ya. Dan akan sama dengan sigma X, Y ini elemen dari si W dan ini adalah si gradiennya ya. Dan lalu kita kalikan dengan si matriks ini, si vektor ini ya. Pangkat 2. Jadi ini bentuk dari si fungsi Haris dengan pendekatan Taylor. Lebih simpel ya bentuknya. Cuman seperti ini aja. Dan lalu coba aku tulis juga kegunaannya.
Kegunaannya itu adalah untuk menyederhanakan nih perhitungan dengan memodelkan perubahan intensitas sebagai fungsi kuadratik. Nah, jadi ini aku sudah menulis kegunaannya ya. Dia untuk menyederhanakan perhitungan dari si fungsi Haris. So, gini aja tentang fungsi Haris, kita udah ngebahas tentang matematisnya ya dari si Haris corner ini dan kita sederhanakan si matematisnya nih menggunakan pendekatan Taylor. Dan kita juga tadi di awal udah tahu apa definisi dari Haris corner detection dan analoginya tuh kayak gimana. Simple banget kan? Matematis ini kalian nggak perlu khawatir banget sebenarnya, kalian bisa kalau lupa ya, cari lagi di Google atau balik ke video ini lagi ya. Yang penting kalian tahu cara kerja dari Harris Cone Detection ini dan analoginya tuh kayak gimana, simpelnya. Cara kerjanya adalah si kotak merah ini kita geser-geser di gambar sampai kita menemukan si sudut ini. Dan sudut ini adalah perubahan intensitas warnanya itu signifikan ke semua arah. Itu adalah definisi dari si sudut. So, gitu aja tentang video Harris Corner Detection. See you in the next video. Thank you.